Bro, tahu nggak berapa harga satu jet tempur? Kita lagi ngomongin angka yang bikin rekening tabungan lo nangis miliaran dolar. Dan Indonesia baru aja ngeluarin duit segitu buat beli armada jet tempur baru dari luar negeri. Terus pertanyaannya emang perlu? Kenapa nggak bikin sendiri aja? Dan jet mana yang akhirnya dipilih? Gas, gua breakdown semuanya dalam 6 menit. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah udara yang sangat luas, sehingga membutuhkan angkatan udara yang kuat untuk menjaga kedaulatan. Namun, sebagian besar jet tempur TNI AU seperti F-16 dan Sukhoi Su-27,30 mulai menua dan tertinggal dibanding negara tetangga yang terus memodernisasi militernya. Saat Singapura sudah memakai F-15 dan Australia menggunakan F-35. Indonesia masih mengandalkan armada lama yang mendekati masa pensiun. Karena itu, modernisasi jet tempur bukan soal gengsi, tetapi kebutuhan penting untuk menjaga keamanan wilayah udara Indonesia. Nah, ini yang seru. Indonesia sempat nge-shortlist beberapa kandidat jet tempur dengan plus minus masing-masing. Ada Dassault Rafale dari Prancis, jet generasi 4.5 yang bahkan sudah dikontrak sebanyak 42 unit, senilai sekitar 8,1 miliar dolar, lengkap dengan tawaran transfer teknologi. Lalu ada F-15EX Eagle II dari Amerika Serikat dengan kapasitas senjata besar dan daya jelajah jauh. Ada juga Eurofighter Typhoon yang punya performa tinggi, meski rantai produksinya cukup kompleks. Sementara Sukhoi Su-35 dari Rusia sempat hampir dibeli sebelum batal karena isu sanksi Amerika. Intinya, pilihan jet tempur bukan cuma soal kemampuan perang, tapi juga soal politik dan hubungan internasional. Oke, gue mau jujur, ini bukan keputusan simpel. Anggaran pertahanan Indonesia terbatas, dan beli jet tempur nguras kas negara. Ada yang bilang uangnya lebih baik buat pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur dan itu valid. Tapi kedaulatan juga punya harga. Selain itu, pembelian jet tempur punya dampak geopolitik karena Indonesia tetap membawa prinsip bebas aktif di tengah persaingan negara besar. Yang paling penting adalah transfer of technology atau TOTE. Kalau cuma beli, kita akan terus jadi konsumen. Tapi kalau ada TOTE, Indonesia bisa mulai membangun industri pertahanan sendiri dan memberi lompatan teknologi bagi PT Dirgantara Indonesia. Jadi, beli jet tempur bukan cuma soal pesawat, tapi strategi jangka panjang negara. Tapi kan gue bukan tentara, ini urusan gue juga. Jawabannya, iya, ini urusan lo juga. Lo hidup di negara ini, butuh keamanan, stabilitas, dan masa depan yang kuat. Di era AI dan digital ekonomi, teknologi adalah kekuatan, termasuk di militer. Negara yang punya teknologi pertahanan mandiri punya bargaining power lebih besar di dunia. Indonesia sebagai negara besar harus punya kekuatan udara yang mampu menjaga wilayahnya, bukan buat menyerang, tapi buat memastikan tidak ada yang berani ganggu. Dan buat lo yang tertarik di aerospace engineering atau kebijakan publik, industri ini butuh anak muda Indonesia buat ikut membangunnya. Indonesia beli jet tempur luar negeri bukan karena kita gak mampu, tapi karena kita masih membangun kemampuan sendiri dan itu butuh waktu. Yang penting, prosesnya harus diawasi. Pastiin ada transfer teknologi, industri dalam negeri ikut berkembang, dan keputusan ini benar-benar buat kepentingan rakyat. Kalau lo mau bahasan lebih dalam soal pertahanan dan aerospace, komen di bawah. Like, subscribe, dan share ke teman lo yang masih nganggep militer gak ada hubungannya sama kehidupan kita. Stay curious, stay kritis.